Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Perkenankan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ikatan logam untuk memenuhi tugas kimia teknik. Sebelum lanjut ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Rahmat. Saya berasal dari Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Sendang Dalem, RT 8, RW 1, Kecamatan Patureso, Kabupaten Kebumen. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 52014222006, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Baik, kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi apa sih itu pengertian dari ikatan logam sendiri? Ikatan logam adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk antara atom bermuatan positif dengan elektron bebas dari atom-atom tersebut. Nah, selain itu, pengertian dari ikatan logam juga dapat diartikan sebagai ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari ikatan logam. Oke, teman-teman, kita lanjut. Selanjutnya yaitu salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Contoh terjadinya ikatan logam. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama, tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom besi atau biasa yang disebut Fe dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom Fe yang lain. Nah, selanjutnya, tumpang tindih antar elektron valensi ini memungkinkan elektron dari setiap atom Fe bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion Fe positif membentuk lautan elektron. Nah, karena muatannya berlawanan atau Fe2 plus dan 2E-, maka terjadi gaya tarik-menarik antara ion-ion Fe positif dan elektron-elektron bebas ini. Nah, dari akibat permasalahan tersebut, terbentuklah ikatan yang biasa disebut atau dinamakan dengan ikatan logam. Nah, itu beberapa pengertian logam. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya teman-teman, atau yang biasa disebut dengan teori ikatan logam. Nah, dari ikatan logam ini pasti ada yang namanya teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori ikatan logam kali pertama diperkenalkan oleh Drude pada tahun 1902. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Lorentz pada tahun 1916. Teori ikatan logam bebas dikenal dengan teori elektron bebas antara teori lautan elektron dari Drude dan Lorentz. Nah, baik. Menurut teori Drude dan Lorentz, elektron-elektron dapat berada dalam dua jenis, teman-teman. Apa aja sih dua jenis tersebut? Yang pertama yaitu ada elektron-elektron berada pada kulit-kulit bagian dalam yang dekat inti dan terikat pada kisi ion-ion positif. Selanjutnya, yang kedua yaitu elektron-elektron valensi atau elektron konduksi yang bergerak bebas dan mengisi ruang antar kisi logam. Elektron-elektron valensi dipengaruhi oleh medan listrik ataupun panas. Jadi, menurut teori Drude-Lorentz ini, kristal logam tersusun atas kumpulan ion-ion logam, yang mana bermuatan positif di dalam lautan elektron bermuatan negatif.
Seperti itu teman-teman. Jadi untuk ion-ion positif terkunci di tempat atau tidak dapat bergerak karena dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas. Dalam fisik kristal, ion-ion positif atau kation-kation logam dan elektron ini valensi membentuk ikatan logam yang sangat kuat. Elektron-elektron valensi logam bergerak bebas dan mengisi ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Nah, teman-teman, jadi oleh karena itu bergerak bebas elektron-elektron valensi dapat berpindah jika dipengaruhi oleh medan listrik ataupun panas. Nah, itu menurut teori Drude dan Lorentz. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ikatan logam. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu apa sih itu ciri-ciri ikatan logam. Saya akan menjelaskan ciri-ciri ikatan logam. Yang pertama yaitu memiliki jumlah elektron valensi yang sedikit sehingga memungkinkan elektron berpindah dari atom lain sangat besar, seperti itu. Yang kedua yaitu kulit terluarnya relatif kosong atau longgar sehingga elektron mudah berpindah. Untuk yang ketiga, perpindahan elektron cukup tinggi sehingga memungkinkan elektron valensinya mengalami dekolasasi atau tidak hanya menetap satu atom tetapi senantiasa dapat berpindah-pindah. Untuk yang keempat, elektron valensi yang berpindah-pindah tersebut kemudian berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti muatan positif logam. Dan untuk ciri-ciri ikatan logam yang terakhir, yaitu yang kelima, ikatan logam dapat diilustrasikan sebagai bola terjal yang rapat satu sama lain. Itu merupakan ciri-ciri ikatan logam, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan ikatan logam. Nah, pada dasarnya, salah satu penyebab terbentuknya ikatan logam adalah akibat adanya delokalisasi elektron yang senantiasa dapat berpindah-pindah. Kemudian terjadilah proses saling meminjamkan elektron atau juga yang sering kita sebut sebagai model lautan elektron. Nah, jadi menurut teori lautan elektron, ikatan pada logam terjadi akibat tarik-menarik antara muatan positif ion logam dengan elektron bermuatan negatif yang dapat bergerak dengan bebas. Itulah proses pembentukan ikatan logam. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat logam. Nah, untuk sifat yang pertama, itu memiliki titik didih dan titik lelah yang tinggi. Ikatan logam memiliki yang kuat dari elektron-elektron valensinya yang terdelokalisasi, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk dapat mengurangi kuat logam. Hal tersebut membuat logam memiliki titik didih serta titik leleh yang tinggi. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada kelenturan. Ikatan logam yang terbentuk dari laut elektron dibuat memiliki sifat lentur. Biar apa? Sehingga logam dapat ditempa, terus dapat dipipihkan, dan dibentuk tanpa hancur seperti saat kaca ditempa oleh palu. Selanjutnya adalah konduktivitas listrik dan termal. Nah, di sini ikatan logam memberikan sifat konduktivitas atau membuat logam dapat mengantarkan baik itu listrik maupun panas. Nah, itu. Yang keempat yaitu ada duktilitas yang biasa disebut duktilitas itu apakah itu? Yaitu ia dapat menahan tegangan tanpa mengalami kerusakan. Misalnya, logam dapat ditarik maupun diregangkan tanpa putus. Nah, dari pemikiran ini, hal tersebutlah yang bisa dikatakan atom tunggal atau seluruh lembarannya dapat melewati satu sama lain dan dapat
melaporkan seperti sedia kala. Dan untuk yang terakhir yaitu berkilau. Jadi yang dimaksud berkilau di sini hampir semua jenis logam terlihat berkilau atau mengkilat. Hal tersebut dikarenakan adanya lautan elektron valensi yang memantulkan foton atau partikel cahaya yang mengenai permukaan logam. Nah, itulah beberapa sifat-sifat logam, teman-teman. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh ikatan logam yang terjadi pada semua unsur logamnya. Misalnya itu ada logam natrium atau Na, magnesium atau Mg, aluminium atau Al, seng atau Zn, terus ada gallium Ga, dan masih banyak lainnya tentunya, teman-teman. Itu beberapa contoh ikatan logam. Selanjutnya, selain tadi yang sudah dijelaskan, mulai dari pengertian, terus ada teori, ada ciri-ciri ikatan logam, terus ada proses pembentukan ikatan logam, sifat-sifat logam, terus ada contoh logam yang terjadi pada semua unsur logam. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih keuntungan dan kelemahan dari logam tersebut. Nah, untuk keuntungannya sendiri tadi sudah disebutkan ya, mulai dari logam mudah mengantarkan listrik, terus karena elektronnya bebas berpindah, terus logam mudah mengantarkan panas karena elektronnya bebas berpindah. Logam memiliki permukaan mengkilap karena partikel cahaya dipantulkan oleh lautan elektron di dalamnya. Selanjutnya, logam dapat dibentuk atau ditempa tanpa hancur karena tetap ada ikatan logam dari elektronnya walaupun saat kation dikenai gaya. Nah, itu merupakan kelebihan dari logam atau keuntungannya. Sedangkan ada kelemahan juga dari logam. Yang pertama yaitu beberapa logam bisa berkarat. Jadi logam pun di sini dapat dikatakan bisa berkarat. Selanjutnya yaitu bisa dikenai gaya terlalu besar terus-menerus. Logam itu bisa hancur. Jadi ketika logam itu dikenai dengan gaya secara terus-menerus, logam pun bisa hancur. Nah, begitu teman-teman. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua mengenai ikatan logam. Jika mungkin ada kesalahan dalam tutur kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.